Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Yudhya dari NIM J0023149 dan kelompok SGDA 6. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama mengenai anatomi otak dan juga indera manusia. Yang pertama, kita akan membahas area Brodmann, di mana area Brodmann merupakan klasifikasi dari apa yang dilakukan pada otak. Yang pertama, mungkin kita akan menyinggung yang bagian penting-pentingnya. Yang pertama itu area motorik primer, di mana berada pada gyrus presentalis, area Brodmann 4. Kemudian area Brodmann 6 dinamakan area motorik sekunder dan berada pada gyrus postcentralis. Kemudian ada area sensorik primer, area 312, gustatorik 43, dan area Broca, di mana area Broca itu terdapat pada Brodmann 44 dan 45, kemudian ada area Wernicke, di mana berada pada Brodmann 39, 40, 22, auditori primer 41, 42, auditori sekunder 22, visual primer 17, dan visual sekunder 18, 19. Yang kedua, kita belajar mengenai tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Apa itu? Yang pertama, tractus pyramidalis merupakan jaras dari motorik sekunder dan juga primer, di mana area tersebut adalah area Brodmann 4 dan 6 yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Saat melewati decussatio piramid, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral bernama tractus corticospinalis lateralis dan yang tidak menyilang bernama tractus corticospinalis anterior. Kemudian ada yang namanya tractus extrapyramidalis, di mana berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis yang berfungsi untuk menunjang fungsi dari tractus pyramidalis, di mana tractus extrapyramidalis itu terbagi menjadi 4, yaitu tractus vestibulospinalis sebagai keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada tractus reticulospinalis ventrolateral berasal dari pons. Kemudian ada tractus reticulospinalis lateralis berasal dari medulla oblongata dan tractus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Kemudian belajar mengenai encephalon dan medulla spinalis. Encephalon itu yang terbagi menjadi yang pertama, ada cerebrum, di mana bagian encephalon yang paling besar dan berada pada fossa cranii anterior et media terdiri atas dua belahan, yaitu hemisferium cerebri dexter et sinister dan hemisferium cerebri dexter et sinister dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum di tengahnya. Kemudian ada ganglia basalis, merupakan kelompok substansi grisea yang terletak pada sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alpha hemisferium cerebri, tersusun atas nucleus caudatus, nucleus lentiformis, corpus amygdaleum, dan claustrum. Kemudian ada rhinencephalon, terdiri atas bulbus olfactorius, tractus olfactorius, substantia perforate anterior, formatio hippocampi, area septalis, area piriformis, dan juga fornix. Kemudian ada medulla spinalis yang terbagi menjadi beberapa plexus ya. Ada plexus cervicalis dibentuk oleh ramus primari ventralis cervicalis 1 sampai 5. Kemudian ada plexus brachialis dibentuk oleh cervicalis 5, 6, 7, 8 et nervus thoracal 1. Plexus lumbosacralis ada plexus lumbalis, nervus lumbalis 1 sampai 5, plexus sacralis, dan plexus coccygeus. Kemudian dilanjutkan oleh 12 nervi cranialis, di mana nervi cranialis adalah nervus yang keluar dari otak dan berjumlah 12 dan mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Setiap nervus yang keluar memiliki jaras sensoris aferen dan motor eferen. Nervus cranial diberikan nomor berdasarkan lokasinya di batang otak dan urutan keluarnya dari tengkorak. Ini merupakan gambar pada tulangnya. Kemudian ada nervus cranialis, di mana ini adalah tempat keluar dari nervus cranialis. Yang pertama ada nervus olfactorius atau nervus 1.
itu dia keluarnya pada bulbus olfactorius, kemudian ada nervus opticus, nervus 2, ada keluar di chiasma opticum, nervus oculomotorius, di fossa interpeduncularis, nervus trochlearis, kandal colliculus inferior, nervus trigeminus pada brachium pontis, abdusen pada sulcus pulpopontinus, facialis pada angulus cerebellopontinus, dan nervus vestibulocochlearis pada angulus cerebellopontinus. Dan nervus glossopharyngeus ada di sulcus posterolateraalis, nervus vagus ada di sulcus posterolateraalis, nervus accessorius ada di sulcus posterolateraalis, dan yang berbeda nervus hypoglosssus berada pada sulcus anterolateraalis. Ini merupakan sirkulus arteriosus Willisi. Jadi, arteri yang memvaskularisasi di otak dimulai dari arteri vertebralis dextra et sinistra yang kemudian bergabung dengan arteri basilaris melalui sulcus basilaris pontis, dan arteri basilaris kemudian akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior, di mana kemudian akan bercabang melalui arteri komunikan posterior, kan ada arteri cerebri media, arteri cerebri anterior yang dihubungkan dengan arteri komunikans anterior. Nah, fungsinya itu untuk menghindari adanya sumbatan. Jadi apabila ada sumbatan, otak itu masih mendapat vaskularisasi atau oklusi ya. Kemudian perjalanan sinaps melalui anatomi media refrakta hingga ke otak itu dimulai dari cahaya masuk, akan melalui kornea, kemudian akan melewati pupil, kemudian sebelum masuk ke pupil ada aqueous humor ya, dilanjutkan oleh lensa mata, kemudian bakal melewati vitreous humor dan juga bakal masuk ke fovea centralis. Di sini berada di fovea centralis, atau nanti bakal sarankan ke retina, kemudian bakal melalui nervus penglihatannya. Kemudian lanjut pada penglihatan dari mata itu dikontrol oleh sekelompok otot ya, namanya musculus bulbi, musculi bulbi. Gerakan bulbus bola mata itu dikontrol oleh 6 otot ekstraokuler, di mana di dalam orbita yaitu 4 otot, yaitu musculus recti superior, inferior, medialis, dan juga lateralis. Dan 2 otot oblikus yaitu musculus obliquus superior et inferior. Ini merupakan musculi bulbi ya, musculus rectus superior. Itu fungsinya elevasi sumbu penglihatan, abduksi, dan rotasi media bola mata. Inervasinya nervus oculomotorius. Kemudian ada musculus rectus inferior, depresi sumbu penglihatan, abduksi, dan rotasi lateral bola mata. Inervasinya oleh nervus oculomotorius. Dan musculus rectus lateralis, di mana berfungsi sebagai abduksi bola mata dan dikontrol oleh nervus abdusen. Ada musculus rectus medialis, inervasinya oleh nervus oculomotorius 3, ramus inferior, ada musculus obliquus inferior, sama, ramus inferior, oculomotorius 3. Kemudian ada musculus obliquus superior, nervus trochlearis. Kemudian ada perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis, di mana perbedaannya itu ada banyak ya. Mungkin bisa pada ganglionnya, serat preganglion, dan juga pasca ganglion. Pada sistem saraf simpatis yang berasal dari regio thoracolumbar melalui medula spinalis memiliki serat preganglion cholinergic yang artinya mengeluarkan asetilkolin dan pendek. Dan serat pasca ganglion itu bersifat adrenergik yang panjang. Jadi kalau simpatis itu dia preganglionnya asetilkolin dan postganglionnya merupakan adrenergik. Sedangkan pada parasimpatis itu preganglionnya itu panjang dan mengeluarkan asetilkolin, dan pada postganglionnya itu pendek dan mengeluarkan
sama, yaitu asetilkolin. Dilanjutkan dengan ini. Nah, ini merupakan efek sistemnya pada beberapa sistem tubuh manusia. Itu intinya, simpatis itu berfungsi dalam respon flight or fight. Kemudian ada parasimpatis itu berfungsi dalam rest and digest. Nah, ini modalitas saraf kranial. Itu arah rangsangannya ada aferen dan eferen. Asal-usul organnya ada somatik dan visceral. Dan bentuk rangsangannya ada berupa general dan spesial. Di mana general itu biasanya umum, seperti nyeri tekan, laba, panas, dan dingin. Dan spesial itu contohnya adalah khusus, baik berupa mata, telinga, hidung, lidah, dan derivat atas brachialis. Kalau rangsangan aferen itu dari organ ke pusat saraf dan eferen itu sebaliknya, dari pusat ke organ. Asal-usul organnya itu ada somatik. Somatik itu artinya dia itu derivat dari ectoderm. Kalau visceral itu derivat dari endoderm. Contohnya somatik itu kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung, dan otot skelet. Kalau visceral itu otot mimik, otot pembuluh darah, otot mastikatoria, dan otot polos dan paring. Kemudian ada modalitas syaraf kranial. Ya, ini ada GSE, GVE, SVE, GVA, SVA, GSA, SSA. Dan memiliki fungsi masing-masing. Di mana nervus 1 itu SFK, kemudian ada nervus 2 SSA, 3 GSE, GVE, 4 GSE, 5 SVE, GSA, 6 GSE, 7, 8. Misalnya 7 itu GVE, SVE, SVA, GSA, dan 8 itu SSA. Ada 9 itu GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. 5 itu GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. 11 GVE dan 12 itu GSE. Ini ya, baik. Pembahasan pada kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rehan Putra Ayudya, kami undur diri. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.